Oke, video terakhir untuk minggu ini adalah kita coba voltage divider. Kita analisis AC voltage divider gitu ya. Ini rangkaiannya seperti ini. Teman-teman perhatiin di sini ada kapasitor gitu ya. Nanti teman-teman akan tahu fungsi kapasitor ini. Ini sering dinamakan kapasitor bypass. Kenapa dia, nanti teman-teman akan tahu seperti apa jadinya. Diketahui betanya 90, terus dari analisis DC diketahui IE-nya adalah 1,41 mA, 1,41 mA, R0-nya adalah 50 kilo. Jadi kalau yang tadi R0-nya hingga sekarang R0-nya 50 kilo. Ini akan jadi seperti ini. Karena sudah ada analisis DC, kita nggak perlu lagi analisis DC. Yang kita butuh adalah IE dan IB sebenarnya. Tapi ini sudah diketahui, jadi kita nggak perlu lakukan lagi. Tapi kalau ini belum diketahui, teman-teman harus analisis DC dulu. Oke, semua kapasitor di short circuit dan semua sumber DC di off kan, sehingga rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ini di short circuit, yang ini di short circuit, ini di short circuit, ini langsung nyambung ke ground. Nah, teman-teman perhatikan RE ini di paralel langsung dengan short circuit, sehingga secara teori ini nggak perlu ada. Ini dianggap tidak ada. Kenapa? Sesuatu di paralel short circuit itu hasilnya 0, sehingga ini nggak perlu ada. Sehingga titik E atau emitter akan langsung nyambung ke ground. RE-nya tidak perlu kita ini. Pak, gimana kalau ada kapasitor bypassnya ini nggak dipasang? Nanti kita lihat di minggu depan saat kita ketemu lagi secara sinkronus. Untuk sekarang saya akan ngajarin tentang yang bypass dulu, sehingga RE-nya akan dibuang. Setelah itu tinggal kita buat rangkaian penggantinya. Dilihat titik B dia nyambung ke R1, nyambung ke R2. Jadi titik B itu nyambung ke 3 titik. Nyambung ke V-in, nyambung ke R1 lalu ke ground, nyambung ke R2 lalu ke ground. Gitu ya. Maka kita akan buat 3 titik juga di base. Nyambung ke V-in, ini V-in, nyambung ke R1 lalu ke ground, nyambung ke R2 lalu ke ground. Jadi titik base. Jangan lupa beta RE. Jadi biasa ya yang ini diganti dengan kotak yang ini. Itu sama kayak tadi, diganti. Jadi dilihat aja base nyambung kemana, ini base juga nyambung kemana, disamain. Emitter tadi saya bilang langsung nyambung ke ground, emitter langsung nyambung ke ground. Terus kolektor C dia nyambung ke output, lalu nyambung ke output dulu. Ini C nyambung ke output dulu, lalu nyambung ke RC lalu ke ground. Ini ke RC lalu ke ground. Sorry, ini RC-nya bukan 3 kilo tapi 6,8. 6,8 ya. Oke, sama seperti tadi saya bikin titik-titik di sini. Ini adalah output, ini adalah input. Ini adalah sisi input. Jadi yang di sini sisi input. Oke, kita hitung RE. RE adalah 26 mV dibagi IE. 26 mV, IE-nya adalah segini. Dapatlah kita nilai ini. Oke, kita lihat ZI dulu. ZI nilainya adalah semua resistor yang ada di sisi input. Berarti resistor yang ini, resistor yang ini, dan resistor yang ini. Semuanya kebetulan di paralel. Kenapa? Karena atasnya ketemu semua di sini, ini ketemu semua gitu ya. Bawahnya ketemu semua di ground. Ini ke ground, ini ke ground, ini ke ground. Sehingga mereka paralel semua sebenarnya. Maka langsung dihitung aja. R1 paralel R2 paralel beta
RE. Hasilnya adalah ini. Teman-teman harus paham cara memparalel 3 resistor. Kalau belum paham, coba direview lagi materi RL-nya. Oke, untuk Z0 adalah semua resistor yang ada di sisi output. Oke, teman-teman bisa lihat di sisi output ada R0 dan RC. R0 itu ketemu di sini kakinya. Lalu yang satu R0 itu ke ground ini, RC-nya juga ke ground ini, sehingga dia paralel juga. Sehingga tinggal dihitung RC dibagi R0. RC dibagi R0 sehingga 6,8 dibagi dengan 50 hasilnya adalah ini. Teman-teman perhatiin ketika R0-nya itu jauh lebih besar, sehingga biasanya tanpa perlu dihitung ketika R0-nya biasanya ketika R0-nya itu adalah 10 kali RC, teman-teman nggak perlu ngitung paralel seperti ini, maka Z0-nya akan langsung jadi RC. Tapi ini harus 10 kali dulu. Kalau belum 10 kali belum boleh, harus di paralel biasa. AV sama seperti tadi, VI itu adalah IB dikali beta RE di video sebelumnya. V0 adalah minus IB dikali beta dikali R0 paralel RC. Kalau di video sebelumnya karena R0-nya tak hingga, maka dia langsung RC. Tapi karena di sini R0-nya diketahui, maka dia harus diparalel dulu dengan RC. Kita akan punya seperti ini, V0 adalah minus IB dikali beta dikali R0 paralel RC. VI adalah IB dikali beta dikali RE. IB-nya habis, betanya habis, sehingga kita akan punya R0 paralel RC dibagi RE. Tinggal punya R0 di paralel RC dibagi RE. Sehingga nilainya adalah R0 paralel RC adalah yang ini. RE-nya adalah ini. AV-nya adalah minus 324,3. AV diingat, AV nggak punya satuan karena karena sebelumnya ini V0 dibagi VI gitu ya. V0 itu harusnya ini satuannya volt, yang ini satuannya volt juga. Kalau tadi karena banyak dicoret-coret, di sini satuan ohm, sini satuan ohm juga, maka dia habis. Karena penguatan merupakan perbandingan, dia nggak punya satuan. Minus artinya pembalikan fasa seperti di video sebelumnya. Kira-kira itu untuk materi minggu ini. Silakan diperhatikan dan dipelajari dengan baik. Nanti setelah ini akan ada tugas yang akan teman-teman kerjakan secara mandiri. Terima kasih.